Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Sartikasari dari Program Studi Produksi Manajemen Industri Perkebunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis ANOVA, regresi, dan analisis korelasi dalam suatu percobaan. Rancangan percobaan adalah tata cara penerapan tindakan dalam suatu percobaan pada kondisi tertentu yang menjadi dasar penataan dan metode analisis statistika terhadap data aslinya. Di sini saya mengambil rancangan percobaan faktorial. Rancangan percobaan faktorial adalah percobaan dengan semua taraf dari suatu faktor dikombinasikan dengan semua taraf dari faktor lainnya. Di sini saya mengambil dua faktor. Faktor yang pertama yaitu konsentrasi pupuk cair urin sapi dengan 4 taraf. Taraf yang pertama yaitu kontrol atau tidak ada perlakuan. Taraf yang kedua yaitu dengan konsentrasi 2%. Taraf yang ketiga dengan konsentrasi 4% dan taraf yang keempat dengan konsentrasi 6%. Faktor yang kedua yaitu berbagai dosis pupuk kompos dari kopi. Dengan 4 taraf. Taraf yang pertama yaitu kontrol. Taraf yang kedua dengan dosis 10 ton per hektar. Taraf yang ketiga dengan dosis 20 ton per hektar. Taraf yang keempat dengan dosis 30 ton per hektar. Sebelum kita melakukan pengentrian data, kita harus mengubah kode pada variabel yang akan kita uji. Dengan menggunakan rumus, setelah kita melakukan perubahan kode untuk faktor yang pertama, taraf yang pertama atau U0, kita dapat min 1. Untuk U1, kodenya 0,3. U2, kodenya min 0,3. U3, kodenya min 1. Begitu juga dengan faktor yang kedua. Untuk taraf yang pertama atau K0 mendapatkan kode 1. K1 kodenya 0,3, K2 dengan kode min 0,3 dan K3 dengan kode min 1. Di sini saya sudah mengambil data dan saya rubah datanya. Di sini kita akan menganalisis korelasi, regresi, dan ANOVA. Di sini saya akan menggunakan SPSS. Kita buka aplikasi SPSS-nya. Langkah yang pertama kita akan mengentri data. Di sini kita copy variabel yang pertama. Kita pindahin ke aplikasi SPSS kita. Begitu juga dengan variabel yang kedua. Kita copy seperti langkah yang pertama tadi. Kita pindahin lagi ke variabel yang kedua. Nah, ini sampai tabel yang ketiga.
Setelah kita mengentry data, kita akan mengubah nama variabelnya. Kita klik variabel view. Nah, di sini kita akan mengubah nama datanya, nama variabelnya. Faktor yang pertama saya menggunakan urin sapi. Yang kedua, kompos kopi. Nah, ini terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Ini variabel Y-nya. Nah, setelah itu kita akan ke value. Di sini kita akan mengubah kodenya. Setelah kita lakukan langkah tadi, kita masukkan taraf pada faktor 1 dengan langkah yang sama, dan akhirnya akan menjadi seperti ini. Kita klik OK. Begitu juga dengan variabel atau faktor yang kedua, dan akan muncul tabel seperti ini. Setelah itu, kita kembali ke data view. Untuk menganalisisnya, kita lakukan langkah yang pertama, kita klik analisis. Di sini kita pakai analisis regresi. Kita klik linear. Dan kita pindahkan pertumbuhan jagung ini sebagai dependent. Kita pilih, kita taruh. Nah, untuk variabel independennya urin sapi dan kompos. Untuk memunculkan tabel-tabel yang kita inginkan, kita klik statistik. Nah, di sini ada R-square, ada deskriptif, dan lain-lain. Kita klik continue. Setelah itu kita klik OK, dan akan muncul tabel seperti yang kita inginkan. Nih, di sini ada tabel korelasi dan ada ANOVA dan regresinya. Setelah kita melakukan analisis regresi dengan menggunakan SPSS, kita akan mendapatkan data yang kita inginkan. Seperti yang telah kita bahas di atas, kita akan melakukan analisis ANOVA, analisis regresi, dan analisis korelasi. Pada analisis regresi, kita mendapatkan R atau koefisien korelasi 10,4. Berarti hubungan antara penggunaan konsentrasi pupuk organik cair urin sapi dan pupuk kompos kulit kopi adalah sebesar 10,40%. Pada tabel itu juga kita mendapatkan R-square.
R² atau koefisien determinasi sebesar 0,011 yang dapat diartikan variasi terhadap pertumbuhan jagung manis 1,1% dipengaruhi oleh pemupukan organik urin sapi dan kompos kulit kopi, dan sisanya 98,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis ANOVA, analisis regresi, dan analisis korelasi dalam suatu percobaan faktorial. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.